Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial Android Studio. Nah, masih bersama saya Beni ya. Kali ini kita akan membangun UI dari aplikasi Guestbook. Nah, jadi di sini khusus untuk membangun UI-nya karena nanti ada sambungan dari video ini yaitu tentang CRUD, create, read, update dan delete data untuk aplikasi Guestbook. Nah, gitu ya. Jadi ada dua bagian. Yang pertama adalah khusus untuk membangun user interface dari aplikasi Guestbook, dan yang kedua mengenai CRUD-nya. Oke, mungkin saya bisa tunjukkan dulu kepada teman-teman aplikasi yang akan kita bangun. Seperti yang bisa dilihat di sini ada BlueStack ya. Ini emulator yang saya pakai untuk menjalankan Android. Dan ini ada aplikasi namanya Demo Guestbook. Nah, teman-teman bisa lihat nih apa nih ya? Ikonnya berupa icon demo guestbook, icon guestbook ya. Beda dengan icon yang biasa kita pakai ketika running aplikasi Android. Nah, nanti kita juga belajar cara bikin ini ya. Coba saya klik. Nah, ketika saya klik muncul splash screen guestbook app tulisannya. Nah, dan akan diarahkan ke home. Tapi sebenarnya di sini nanti ada login, ada register juga. Nah, ini kebetulan codingnya langsung mengarahkan ke home. Dan bisa kita lihat di sini ada button navigation. Ini kalau diklik menampilkan halaman detail data. Kalau yang ini untuk edit data dan yang ini untuk hapus atau delete data. Bagaimana cara bikinnya? Mungkin kita bisa langsung ke Android Studio saja ya. Di sini saya sudah membuka Android Studio. Tampilannya sama yang punya teman-teman mungkin berbeda. Tapi intinya adalah kita akan bikin project baru. Kalau tampilannya seperti ini, klik new project. Kalau teman-teman tampilannya beda ya, tampilan apa ya namanya ya, yang gede itu ya, itu bisa klik file new project ya. Oke, new project, kemudian pilih saja empty views activity. Kemudian di sini kita kasih nama guestbook app, guestbook app gitu ya, atau guestbook aja deh. Guestbook itu adalah bahasa Indonesianya book, buku, guest itu tamu. Jadi buku tamu, aplikasi yang digunakan untuk input buku tamu. Nah, kira-kira gitu ya. Jangan lupa bahasanya Java. Kemudian teman-teman bisa ganti lokasi penyimpanan. Tapi sebelum ganti, teman-teman copy dulu bagian sini di blok ya. Ctrl C, kemudian browse. Kemudian cari di mana folder yang teman-teman pengen tempatin buat projectnya. Misalkan di D saya bikin folder baru ya, misalnya Android Projects. Jangan pakai spasi kalau bisa ya, boleh pakai underscore, hindari pakai strip. Nah, oke, kemudian saya pilih foldernya lagi, oke, dan paste. Kemudian bahasanya Java, API-nya atau SDK-nya kita pakai yang 21 aja supaya sesuai atau cocok dengan BlueStack yang saya pakai. Nah, gitu ya. Jadi saya pakai BlueStack di sini. BlueStack ini dia sistem operasinya kalau nggak salah Marshmallow atau Lollipop ya. Jadi Marshmallow itu 6, Lollipop itu 5. Jadi selama selama SDK yang kita pakai itu lebih kecil sama dengan yang emulator ini, maka dia akan berjalan dengan baik-baik saja. Kalau lebih maka akan error gitu ya. Maka pastikan itu sesuai pengaturan untuk emulatornya. Klik finish dan kita tunggu di sini ya. Kita tunggu loading. Sambil tunggu loading, saya pengen menjelaskan beberapa hal apa aja yang harus kita bikin di video ini. Jadi di sini ada satu, ini tampilan splash screen. Nah, nantinya akan digunakan main activity untuk membuat ini. Kemudian kita akan bikin activity baru yaitu login, register, kemudian apa nih? Dashboard. Dashboard itu home ya. Kemudian detail data, kemudian edit data dan delete data. Kira-kira semua ini jumlahnya ada 7 kurang lebih ya. Oke, mungkin kita bisa lihat. Nah, ini masih dia ngedownload ya. Oh ya, dan jangan lupa buat teman-teman bahwa Android ini sangat memerlukan koneksi internet. Jadi silahkan koneksikan internet ke
komputer teman-teman. Saya yakin sih pasti sudah terkoneksi ya, karena video ini kan di YouTube. Oke, project saya sudah selesai di build. Sekarang kita mulai ke yang pertama, yaitu membuat tampilan splash screen. Nah, untuk membuat tampilan ini teman-teman memerlukan yang namanya nih file build UI guestbook CRUD app ppt ya, slide ya. Nah, nanti bisa di-download di link deskripsi. Silahkan download karena ini ada gambar-gambar atau ada icon-icon yang kita perlukan dan bisa didapatkan lewat slide ini. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Oke. Apa saja yang ada di tampilan splash screen? Ya cuma ada logo guestbook ini. Nah, sekarang coba kita kosongkan dulu bagian sini ya. Bagian tampilan main activity ini di delete saja. Kemudian kita tambahkan logo yang diperlukan, yaitu guestbook app ini. Bagaimana cara menambahkan logonya sedangkan saya tidak punya ikonnya? Nah, itu dia, teman-teman harus punya slide ini. Oke, dengan slide ini teman-teman coba tekan print screen ya. Jadi kita lakukan print screen. Kalau gambar itu tidak ada, maka harus diciptakan ya kan. Tapi kalau gambarnya sudah ada, tinggal di copy paste. Guestbook ini kan belum ada gambarnya kan, maka kita akalin dengan cara kita bikin sendiri. Nah, karena gambarnya sudah ada di slide ini, bisa kita print screen, klik print screen. Kemudian teman-teman cari aplikasi yang namanya Photoshop. Kalau sudah terinstall di komputer ya, atau kalau belum terinstall Photoshopnya, ketik saja di sini Photopea. Ini adalah sejenis Photoshop atau aplikasi yang menduplikasi kayak Photoshop ya, dan ini gratis. Nah, saya suka Photopea ini. Klik file, kemudian new, langsung aja create karena width dan height-nya itu sudah tersetting otomatis sesuai dengan ukuran layar monitor kita ya. Klik paste karena tadi kita sudah print screen ya. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini. Tuh, bisa langsung di crop aja gambar guestbook app ini. Tapi sebelumnya kayaknya ini kurang besar ya. Coba saya perbesar dulu. Nggak usah deh. Ini aja udah besar ya. Oke, kita ke Photopea, lalu teman-teman di sini klik rectangle tool. Oh ya, kalau teman-teman susah pastenya, misalnya ditekan Ctrl V atau paste nggak bisa nggak bisa dijalankan ya, teman-teman harus bikin layer baru di sini. Klik aja ini, lalu langsung coba saya demokan. Klik ini dan klik layer baru yang sudah dibikin, tekan Ctrl V, nanti dia akan bisa dipaste ya. Oke, ini saya undo saja. Kemudian kita lakukan seleksi terhadap gambar yang kita inginkan. Ini ya, bagian ini aja, jangan semuanya. Usahakan seleksinya itu seminim mungkin atau setipis mungkin ya. Supaya nanti di gambarnya tidak ada gap atau jarak ya. Coba ini dulu, setipis mungkin. Nah, kira-kira aja setipis yang kita bisa lakukan. Oke. Bukan setipis dompet ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini, lepaskan saja dan teman-teman tekan tekan crop tool di sini, crop tool dan tekan enter. Nah, kita sudah dapat icon yang kita butuhkan untuk splash screen. Lalu bisa kita download ya dengan cara export as PNG. Ingat-ingat PNG saja. PNG format yang paling yang secara global sangat didukung oleh Android ya. Klik ini dan di sini kasih nama. Namanya harus huruf kecil dan tidak boleh mengandung spasi. Kemudian tidak boleh mengandung strip, boleh mengandung underscore ya. Saya kasih di sini namanya logo dengan teks ya. Logo with text mungkin ya, with text. Karena dia kan ada gambar ikonnya dan di sini ada teks dari aplikasinya. Klik save dan teman-teman bisa mendownload ini, sudah ya, selesai. Klik saja folder ini untuk membukanya di directory atau Windows Explorer. Karena kita sudah mendapatkan file logonya, kita kembali ke Android Studio dan teman-teman salin gambarnya ke Android Studio. Tapi nggak sembarangan caranya ya. Ini saya perlu ini dulu deh. Caranya nggak sembarangan, ada letaknya ya. Klik rest, pastikan di sini Android ya. Klik rest,
Kemudian nah dia ditaruh di drawable sini. Lalu teman-teman ke Windows Explorer tadi yang ada gambarnya. Nah, klik dan tahan dan taruh di drawable, arahkan ya. Arahkan gambarnya ke drawable, lepas dan kita bisa langsung melihat jendela ini. Langsung aja klik refactor. Nah, dan kita bisa mendapatkan apa namanya nih? Logo kita sudah disalin atau dipindahkan sebenarnya ya ke Android Studio. Nah, yang ini sudah nggak ada karena dia dipindahkan, di move bukan disalin. Oke, sekarang kita bisa menambahkan ikonnya dengan cara klik image view, lepaskan, dan di sini sudah ada logo kita, logo with text. Oke saja, pilih oke. Kemudian kita kasih constraint kiri kanan atas bawah. Klik align horizontal in parent ini untuk menambahkan constraint kiri kanan secara otomatis, dan klik align lagi vertically in parent. Dan dia sudah ada di tengah-tengah activity kita ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa layout kita ternyata kayaknya warnanya nggak murni putih ya kan. Nah, sedangkan logo kita tuh backgroundnya putih. Ini kayaknya kelihatan banget gitu ya, dan akan mengganggu pemandangan. Makanya kita rubah dulu background activity kita. Caranya klik area kosong dimanapun ya di activity ini, kemudian cari di sini background di sini, ketikkan di sini pagar FFF 3 kali itu untuk kode warna putih heksadesimal. Bisa juga F-nya 6 kali itu untuk warna putih juga. Jadi bisa pakai 3 digit heksadesimal atau bisa pakai 6 digit. Supaya singkat saya pakai yang 3 digit saja ya. Enter. Nah, dan dia akan menjadi putih dan background dari icon kita ini akan tersamarkan dengan putihnya background activity kita. Oke, dan bisa kita run untuk melihat hasilnya. Di run. Sambil dilihat di sini notifikasinya ya. Kalau sudah selesai nanti notifikasinya akan hilang. Nah, cukup lama ya. Sabar saja. Sambil menunggu running ini saya akan jelaskan apa yang akan kita bikin selanjutnya. Nah, kalau splash screen itu cukup seperti ini ya. Nah, biasanya ketika kita membuat aplikasi, setelah splash screen itu muncul, dia akan langsung ke register bukan, antara register atau login ya, halaman login atau activity login. Nah, ini kalau secara urutan di slide ini dia ke login activity dulu, baru nanti bisa bernavigasi dengan cara mengklik button register ini. Nanti dia bernavigasi ke activity register gitu ya. Nah, jadi setelah ini kita bikin login. Oke, kayaknya sudah selesai di run, selesai ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah apa nih? Ini adalah hasilnya di emulator. Teman-teman bisa lihat. Saya perbesar aja ya nih. Oke. Kemudian di sini hasil running ini kayaknya mengganggu ya. Coba di sini saya hilangkan aja. Bisa nggak? View mode nggak bisa ya. Oke. Tapi masalahnya splash screen itu nggak boleh ada yang namanya tampilan lain selain icon ya. Di sini ada status bar kan. Nah, ini namanya status bar. Coba kita hilangkan. Caranya saya lihat dulu coding contekan saya ya. Oke, untuk menghilangkan status bar nih teman-teman, ketikkan coding berikut di main activity Java di bagian sini ya. Nih di bawah set content view. Bukan paste, diketik aja. Nah, saya contohin caranya. Get window. Nah, langsung di enter ya kan. .set flag. Nah, cari yang ini pakai panah ya di keyboard. Naik turun untuk memilih itemnya, enter saja kalau sudah ketemu set flags. Kemudian window M besar. Nah, ini sudah ada, enter. Titik layout params. Nah, kemudian apa nih, nggak kelihatan tulisannya, flex full screen ya, flag huruf besar ya, huruf besar, flag underscore full screen. Nah, ini ada, enter, koma, dan teman-teman copy bagian sini, koma, dan paste lagi di sini. Nah, jadi kayak gitu.
Nah, kemudian di sini saya kasih komentar aja, hide status bar. Nah, ini adalah instruksi untuk menyembunyikan status bar ya. Coba kita tes. Kita lihat ya hasilnya. Nah, ini sudah nggak ada status barnya, ya kan? Oke, selanjutnya berarti kita sudah beres ke splash screen, baru kita ke login. Login ini berarti kita bikin activity baru ya. Mungkin kita bisa bikin semua activity yang ada ini secara bersamaan. Jadi kita bikin activity-nya, nanti kita edit tampilannya ya, satu persatu. Berarti ada berapa activity? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 activity yang kita akan tambahkan. Menambahkan activity itu di mana? Di bagian layout sini ya. Kalau foto di drawable, kalau activity di layout. Klik kanan layout, new activity, empty views activity. Kita tambahkan di sini login dulu. Login, ya udah finish. Yang kedua, klik kanan layout, activity, empty views activity, register. Oke, register. Finish. Kemudian klik kanan layout lagi. Ada apa tuh? Ada login ya. Empty views activity di sini. Login sudah. Ada home ya, home. Nah, klik finish. Kemudian setelah home ada apa lagi? Ada detail. Detail saja, finish. Dan setelah detail ada apa ya? Ada edit ya. Edit. Kemudian setelah edit itu ada delete ya. Oke, new activity, kemudian di sini empty views activity, dan di sini delete. Kita coba hitung semua activity yang sudah kita bikin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah ada 7 ya. Kita close saja semua ini, close all tab supaya tidak mengganggu penglihatan kita ya. Supaya kita enggak tidak bingung. Nah, kita coba buka activity main dulu ya. Main ini buat yang guestbook, splash screen. Kemudian kita buka main activity Java-nya. Setelah itu kita buka login ya. Login XML, dan di sini login Java. Oke, kita bisa menambahkan sekarang komponen-komponen yang ada di sini. Pertama adalah tulisan guestbook dan logo ini. Oke, bagaimana caranya? Untuk guestbook, teman-teman klik text view, kemudian kasihkan constraint ke sini ya. Kemudian constraint ke kiri. Atasnya mungkin kita kasih dulu 100 dp ya, marginnya. Kemudian di kirinya bisa kita kasih 32, bukan dp ya, 32 gitu aja. Teksnya kita rubah menjadi guestbook, enter. Kemudian ini kan tulisannya bold ya, bold dan besar. Kita cari dulu di sini bold. Di bagian sini nih, expand, centang checkbox ini, dia menjadi bold, dan kita cari size, text size. Nah, di text size ini kita bisa coba-coba ya, 34. Oke, lumayan besar. Habis itu apa yang ditambahin? Logo ini, logo booknya. Nah, logo itu bisa kita dapatkan dari yang sini ya. Sebelum kita close kan sudah ada logonya, bisa kita seleksi nih. Ini kan kita sedang menyeleksikan. Tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Tekan lagi rectangle select ini, dan teman-teman bisa blok saja atau lakukan seleksi untuk gambarnya saja tanpa teksnya ya. Setipis mungkin. Kira-kira segini cukup ya. Lalu kita crop, enter lagi. Nah, di sini kita ekspor saja PNG lagi ya, dan namanya adalah logo biasa kan. Kalau yang tadi kan logo with text, kalau ini logo biasa. Save saja, dan kita buka di bagian sini. Tadi sudah ada ya. Nah, ini sudah ada logo. Coba kita buka. Nah, ini adalah logo yang barusan kita download atau kita bikin dari Photopea. Lalu kita import ke dalam Android Studio seperti ini. Klik dan tahan, taruh di drawable ya, refactor. Kemudian teman-teman bisa menambahkan gambarnya dengan cara klik image view, lepaskan, dan ada logo biasa. Set.
Kemudian supaya dia sejajar, kita kasih dulu constraint ini ya, constraint kanan. Supaya dia sejajar dengan guestbook, jadi constraint atasnya disambungkan ke atas guestbook dan constraint bawahnya ke bawah guestbook. Nah, jadi dia sejajar secara vertikal begitu. Kemudian kita kasih margin kanan di sini 32 ya, sama dengan margin yang ada di sini. Dan bisa dilihat lumayan bagus, sudah menyerupai dengan slide kita, ya kan? Tapi di sini masalahnya layout kita warnanya bukan putih murni ya. Jadi kita klik dulu area kosong, kita ganti backgroundnya sama kayak di awal tadi ya. Pagar F3 kali, nah, enter. Nah, dan sudah tersamarkan warna background kita. Lalu kita lihat apalagi yang kita tambahkan nih, login, text view login, text view baru nanti edit text ya. Oke, text view login, search seperti ini. Tambahkan di kiri constraint, kemudian di constraint atasnya di bawah guestbook. Kemudian kita kasih margin dulu, margin kirinya 32 kan, margin atasnya ya anggap aja di sini 60 lah ya, kira-kira aja. Kalau kelebihan nanti dikurangi, kayaknya kelebihan deh 40 deh. Kemudian kita rubah teksnya menjadi login titik 2 ya. Di sini warnanya kalau nggak salah semacam abu-abu ya warna teksnya ya. Nah tuh ya semacam, tapi biarin aja ya, biarin seperti ini nggak mengganggu juga. Kemudian kita bisa tambahkan plain text atau edit text ya untuk input apa tuh, username ya. Username tuh kan biasanya pakai email ya di sini ya. Coba. Nah, username-nya tuh nanti pakai email. Jadi kita pilih di sini di bagian teks, pilih yang email ya. Email. Kemudian kasih constraint kiri kanan, horizontal link parent, kemudian di sini sambungkan ke bawah login. Kemudian kita kasih dulu margin kiri 32, margin kanan 32. Atasnya kita kasih 8 mungkin ya. Kemudian kita di sini jadikan layoutnya 0 dp match constraint. Kita kasih di sini hint. Hint sesuaikan dengan yang ada di slide, enter username ya. Enter username titik 3 kali, titik, enter. Untuk backgroundnya kan di sini ada background tuh, background ya. Gimana cara kita mendapatkan kode warna backgroundnya? Gampang, sama kayak tadi, kita tekan print screen di keyboard sambil membuka slide ya. Tekan print screen, kemudian teman-teman pergi ke Photopea, Ctrl Z aja sampai dia menjadi kosong. Nah seperti ini, paste aja. Nah begitu. Kemudian kita klik bagian sini, ini dulu deh. Nah bagian sini untuk mendapatkan kode warna tuh kita pilih tombol ini namanya foreground color. Kalau ini bawah ini namanya background color. Pilih yang foreground. Kemudian di sini kalau diarahkan kursor kita ke atas kanvas, ini kanvas namanya ya, maka dia akan berubah menjadi tanda plus. Klik bagian yang pengen kita cari tahu warnanya, klik sini misalnya. Nah, dan akan ketahuan kodenya bahwa dia EF. Teman-teman blok bagian sini dan copy, Ctrl C, lalu pergi ke Android Studio dan cari atribut background di background tint ya. Pagar, paste aja. Nah, enter dan dia akan, oh salah, bukan background tint, Ctrl X. Nah, di sini di background biasa. Nah, tuh ya. Ketika dikasih background dia akan menjadi kurus. Nah, untuk menjadikan dia gemuk, teman-teman bisa tambahkan atribut padding. Nah, di sini ada padding. Dikira-kira aja 8 dp dulu. Nah, lumayan ya. 8 dp kira-kira bener nggak ya? Oh, masih kurang. Kayaknya di sini 10 dp deh. 10 dp, enter. Nah, dia udah agak gemuk ya. Kemudian itu artinya kita sudah berhasil menambahkan username ini. Baru kita tambahkan password. Nah, password ini sebenarnya kita bisa copy dari yang ada ini, tapi karena dia ini kan tipenya email, maka nggak cocok kalau password. Kalau untuk password di copy-nya. Jadi kita bikin baru aja di sini text view-nya password, text field atau edit text-nya password. Sambungkan constraint atas ke sini, kemudian align horizontal in parent. Lalu kita kasih apa ya? Kita kasih di sini margin 32 kiri, atasnya 8, kanannya 32 juga. Kemudian kita kasih hint di sini password ya. Titik 3 kali, enter. Kemudian di sini kasih width-nya 0 dp match constraint, lalu background.
Backgroundnya teman-teman bisa klik ini dulu. Nah, kelihatan kodenya, klik dan copy, klik lagi password, klik di sini paste, dan cari tadi padding ya. Paddingnya tadi berapa? 10 dp. Sip, di enter, dan kita bisa mendapatkan password yang bagus tampilannya. Dan selanjutnya ada forgot password. Forgot password bisa kita ciptakan dengan cara klik login ini, text view-nya, copy, paste, geser aja. Nah, sip, constraint atas kita sambungkan ke bawah password, constraint kirinya kita hapus ya, karena kan letaknya ada di ini, ada di kanan kan. Ini diklik constraintnya, kalau sudah aktif seperti ini, coba aja diklik terus sampai diaktif seperti ini, baru di delete ya. Nah, kliknya di bagian bulat sini ya. Oke, di delete, baru kita sambungkan constraint kanan. Lalu kita apain? Kita kasih di sini teksnya forgot password tanda tanya. Tanda tanya, enter. Kemudian kita kasih di sini constraint kanan marginnya 32. Atasnya kita coba lihat. Oh, nggak usah, constraint atas nggak usah karena sudah ada jarak kayaknya ya. Kemudian warnanya kayaknya terlalu hitam, jangan samakan dengan login. Coba colornya, kasih color di text color ya. Kita bisa ubah menjadi pagar berapa ya, 7C 70. Nah, dia agak lebih abu-abu atau lebih terang daripada login ya. Kemudian teman-teman bisa terakhir apa tuh? Oh, belum terakhir ya, ini button send ya. Button send, ya udah, cara membuat button di sini ada button set, kemudian constraint kiri kanan, kemudian nah atasnya ke bawah forgot password, kemudian kita tentukan di sini jaraknya ya kira-kira 16 dulu dah. Kemudian kasih constraint kiri marginnya 32, margin kanan 32, widthnya 0 dp match constraint. Kemudian untuk warnanya, ini warnanya yang penting, warnanya ambil dari sini ya. Kalau belum dipaste atau kehapus, dipaste ulang, di print screen paste ulang. Kemudian tekan di area yang pengen kita ketahui warnanya, set. Nah, sudah kita tahu kode warnanya, di copy aja, kembali ke Android Studio, dan kita bisa cari di sini background tint kalau nggak salah ya, pagar, paste, enter. Nah tuh, kemudian bisa diperhatikan di sini sudutnya kan lancip nih punya slide-nya. Supaya di sini juga lancip, teman-teman cari apa namanya ya, corner ya, corner. Nah, di sini ada corner radius, kasih aja 0 dp. 0 dp itu membuat dia lancip. Kalau misalnya 5 dp dan seterusnya, dia akan semakin tumpul ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ada ketumpulannya di sini. Misalnya 15 dp, tuh makin tumpul dia ya. Kita kasih 0 dp aja supaya dia lancip seperti di desain. Selanjutnya apalagi di teksnya jadi send, kemudian apalagi, nah yang terakhir adalah nih tulisan yang ada ini, haven't got an account. Jadi ini kalau diklik maka dia akan pergi ke halaman register ya, yang mana pengguna bisa gunakan untuk register. Yaudah, coba kita tambahin. Caranya bagaimana? Klik saja yang forgot password, di copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kemudian geser ke sini. Kemudian nah constraint atasnya kita hapus. Ini agak bandel ya, harus di beberapa kali. Nah, di delete, kemudian constraint kanannya juga kita hapus. Kita kasih constraint bawah karena kan dia ditampilin di bawah ya. Set. Kemudian align horizontal in parent. Kita kasih teksnya haven't got an account, tanda tanya. Kayak gini dulu aja. Kemudian kasih jarak di sini 32 bawahnya ya. Oh, kegedean. Kayaknya 16 aja. 16 saja. Set. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bikin tampilannya seperti slide ini register here-nya kan dia beda warna, jadi beda text view. Nah, supaya text view-nya ini sejajar, maka kita gunakan layout ini ya. Layout linear layout di sini yang horizontal. Horizontal itu artinya elemennya disusun secara horizontal kayak gitu. Klik dan tahan ini, taruh di bagian bawah lah ya. Kemudian ini kan seperti ini ya.
Pertama-tama kita klik dulu haven't got an account. Mana teksnya? Nah ini kan tulisannya haven't got an account. Klik dan tahan, geser ke bawah linear layout seperti ini. Set. Nah nanti dia akan ada di bawah linear layout. Kemudian kita tambahin lagi text view. Geser ke bawah sini ya. Di sini text view-nya apa? Teksnya. Klik aja dulu yang ini. Nanti kita atur layoutnya ya. Teksnya adalah register here. Titik ya. Enter. Kemudian kita jadikan bold. Bold. Text style expand centang ini jadi dia bold kan. Nah kemudian ini kan dia dempet ya, supaya ada jaraknya kasih margin di sini. Margin apa? Left ya, karena dia di kiri marginnya. Mungkin 4 dp aja sudah cukup. Tuh sudah ada jaraknya 4 dp. Nah supaya dia berada di bawah maka klik linear layout. Nah di sini kita setting dulu untuk linear layoutnya. Layout width-nya kita kasih di sini match wrap content. Kemudian untuk height-nya juga wrap content, ya kan? Baru kita kasih di sini klik dan constraint bawah taruh di sini kan? Constraint kanan taruh di sini. Constraint kiri taruh di sini. Nah, ini tadi kenapa ada jarak? Karena tadi kita menyeting margin untuk yang ini. Untuk text view haven't got an account. Jadi nggak usah dikasih lagi margin untuk linear layout. Begitu teman-teman caranya. Tampilannya kira-kira sudah mulai mirip? Ya, sudah sangat mirip. Kecuali ini nggak ada titiknya ya. Yang kita ada titik nggak masalah lah ya. Oke. Kemudian sebelum kita run, saya pengen tunjukin dulu bahwa kalau saya klik home di sini, nah tampilan aplikasi kita ikonnya tuh masih yang default. Supaya ikonnya itu nggak default, bisa seperti ini, maka kita bisa rubah ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman kan di sini sudah ada logo nih. Kita copy dulu, copy. Nah, logo itu harus icon dari aplikasi itu ditaruhnya di map ya, bukan di drawable. Makanya di sini klik kanan map, paste. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk merubah logonya kita pergi ke ini asal logonya sudah dipaste ya. Kita pergi ke bagian mana? Manifest ya. Klik 2 kali manifest. Kemudian di sini bisa dilihat ada nih, cari icon. Di sini ada map kan. Map itu artinya folder yang ini yang dituju. Nah, kita rubah berarti IC launcher menjadi logo. Kemudian sebelum di run, kita hapus dulu aplikasi yang sudah terinstall ini. Klik dan tahan cara menghapusnya, lalu uninstall. Oke, nah dia hilang kan, baru kita run. Kita run dan harusnya logonya akan berubah menjadi logo guestbook. Tunggu aja ya, notifikasi di sini sampai hilang. Nah, tuh ya. Seperti itu. Tapi masalahnya logo kita masih ada putih. Supaya dia hilang putihnya gimana nanti saya kasih tahu caranya. Sebelumnya saya post dulu ini. Sebentar ya. Oke, jadi di sini kita dapati bahwa logo kita backgroundnya kelihatan ya. Itu kenapa? Karena di sini logonya belum diedit ya. Coba kita edit logonya dulu. Jadi kita crop ulang logonya ya, misalnya di sini deh. Kita crop ulang. Oh, bentar. Ctrl D. Kita harus untuk logo itu. Jadi dia harus icon ya. Icon itu harus dimensinya persegi, bukan persegi panjang. Jadi width dan height-nya itu sama. Nah, jadi untuk melakukan seleksi, teman-teman klik tekan sambil menekan shift di keyboard ya. Nah, lakukan seleksi di sini. Nah, ya kan seperti ini. Kalau kelebihan nggak apa-apa, nanti bisa kita atur ya seleksinya. Lepaskan dulu. Set. Nah, lalu atur di sini di bagian pakai keyboard ya, pakai panah atas kiri kanan. Oke, diatur aja supaya dia berada di tengah-tengah. Nah, kayak gini, kurang lebih lah ya. Lalu teman-teman crop. Di crop, enter. Nah, selanjutnya Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Dan teman-teman klik bagian sini. Ini namanya magic wand. Klik ini. Lalu klik magic wand ya kalau muncul. Klik area putih. Nah, lalu teman-teman bisa lakukan delete. Setelah delete,
kok warnanya masih putih ya, karena backgroundnya ini warna putih ya. Teman-teman bisa klik kanan delete layer yang ini, sisa layer punya kita aja kan, layer gambarnya, Ctrl D, dan teman-teman bisa lihat, nah ini ternyata warnanya sudah transparan. Ini transparan namanya. Mungkin kita bisa edit dulu supaya kita ada efeknya ya. Bisa kita kasih apa ya, drop shadow mungkin ya, drop shadow. Bagi teman-teman yang suka editing foto biasanya pasti bisa ya. Distance-nya 0, kemudian spread-nya kita coba deh. Nah, size-nya. Nah, ini efek ini gunanya adalah supaya efek crop. Efek crop tuh biasanya meninggalkan apa ya? Pixel-pixel yang putus-putus di samping gambar ini. Nah, jadi supaya dia tersamar, maka kita tambahkan efek shadow ini ya. Mungkin kita kasih 10 aja di sini. Atau kurangin ya, 6 aja deh. Oke, 6. Sip. Lalu kita bisa klik OK dan kita ekspor logonya. Ekspor as PNG. Ini logo ya, logo underscore transparent. Di save saja. Save, kemudian buka foldernya ya. Nah, di sini sudah ada logo transparent. Yang ini bisa dicek, dibuka dulu. Nah, seperti itu. Tuh kan ada efek bekas-bekas ininya ya. Ya nggak apa-apa lah ya, karena ini untuk latihan juga, nggak usah kita terlalu perfect ya. Kemudian teman-teman import ke dalam mipmap ini. Klik dan tahan, taruh di dalam mipmap. Set, refactor, dan kita ganti di logo ini menjadi berarti logo transparan. Lalu teman-teman bisa uninstall dulu yang ini. Klik dan tahan di iconnya ya, uninstall. Oke. Lalu kita bisa run untuk melihat hasilnya. Nah, begitu. Tunggu aja. Nah, logonya sudah kelihatan ya. Nah, coba saya klik home. Nah, udah kelihatan di sini bahwa ikonnya cukup bagus ya. Cukup bagus. Kalau kekecilan, misalnya pengen lebih gede dari ini, berarti gambarnya harus digedein. Di bagian sininya digedein. Ini tadi nggak saya gedein karena takutnya dia pecah-pecah gambarnya aja. Karena kan resolusi dari print screen itu dia menghasilkan gambar dengan resolusi yang kecil. Kalau diperbesar nanti dia pecah-pecah. Nah, makanya itu alasan kenapa nggak diperbesar ya. Teman-teman bisa eksperimen sendiri nanti, atau bikin logo sendiri juga nggak masalah ya. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya. Klik aja ikonnya. Nah, jadi idealnya ketika splash screen ini muncul, durasinya tuh 3 detik aja. 3 detik, 2,5 detik lebih lah ya. Nah, sama kayak teman-teman buka aplikasi toko online ya. Biasanya kan ada splash screen, lalu beberapa detik kemudian muncul dashboardnya. Nah, jadi kita pengen splash screen ini muncul dalam beberapa detik saja. Maka kita harus tambahkan coding supaya bisa begitu. Tanpa coding itu nanti splash screen ini aja yang muncul ya, nggak akan berubah ke login. Oke, caranya teman-teman tambahkan coding bukan animasi ya, transisi namanya ya. Di bagian main activity Java, codingnya bisa saya copy dulu ya. Nah, ini coba saya kasih komentar dulu. Bentar ya, saya paste. Oke. Caranya bikinnya di sini teman-teman enter ya. Kemudian di sini change activity in 3 seconds. Ini komentar ya. Enter, kemudian kita bikin handler namanya. New A besar. Nah, pilih handler ya. Kalau belum muncul teman-teman bisa sorot aja pakai panah. Enter. Kurung buka tutup. Nggak usah ya. Titik di sini post delete. Kemudian di dalam kurungnya new spasi runnable. Nah, ini. Nah, di enter aja. Nah, ini akan menghasilkan merah ya karena codingnya belum lengkap. Oke. Apa yang harus kita lakukan di dalam sini? Jadi kan kita pengen pindah dari main activity ini kan. Main activity kan splash screen ya. Kita pindah ke login. Nah, caranya adalah kita pakai intent kan. Maka di sini klik intent, diketik intent, pilih intent ini. Di sini nama intentnya adalah open, terserah aja namanya ya. Misalnya di sini open login ya.
karena kita pengen membuka login menggunakan intent ini kan. Nah, new intent, nah seperti ini. Kita pindah dari mana? Dari main activity .this, pakai aja this. Kemudian menuju login class, pilih login class, enter, titik koma. Kemudian start activity, open login. Nah, kemudian durasinya ditaruh di sini, koma. Durasinya tuh dalam milidetik atau milisecond. 1 detik itu 1000 milisecond. Berarti kalau mau 3 detik 3000. Seperti ini, dan tambahkan titik koma di sini. Dan akan hilang semua errornya. Saya akan hapus ini ya. Lalu teman-teman bisa cek codingnya apakah benar ya. Klik dulu. Run. Dan setelah dia kebuka, maka 1, 2, 3. Nah, dia akan langsung pindah ke login. Nah, begitu teman-teman. Lihat teman-teman tampilannya, ya, lumayan ya. Emulator saya ini kayaknya resolusinya besar, makanya tampilan aplikasinya kelihatan kecil ya, karena dia diskalain gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai emulator yang bawaan Android, maka dia tampilannya kurang lebih sama seperti desain kita ini. Atau kalau di HP juga kurang lebih sama seperti ini ya. Lanjut, setelah itu kita kemana? Kita kan tujuannya bikin tampilan dulu aja ya. Nah, jadi tampilan berikutnya adalah register. Ketika pengguna mengklik tombol ini, register here, maka dia akan dialihkan ke halaman register. Nah, sebelumnya kita sudah membuat banyak activity, maka kita bisa langsung menuju register ya. Kita close saja dulu main activity Java dan XML-nya, karena ini akan mengganggu kita. Teman-teman sekarang buka activity register XML dan register Java-nya. Lalu kita kasih di sini layout yang seperti di PowerPoint. Layoutnya begini ya. Oke, kalau kita bikin dari awal lama, makanya kita copy paste aja dari login ya. Kita bikin dulu yang ini, guestbook plus logonya. Caranya ke login XML, lalu kita klik ini sambil menekan shift, klik logonya. Nah, lepaskan shiftnya, lepaskan mouse-nya. Sudah tercopy ya. Ctrl C ke register XML, paste. Nah, Ctrl V ya. Kita rubah dulu background dari activity-nya menjadi putih. Cari background. Nah, di sini agar FFF, enter. Lalu kita lihat di sini jaraknya. Nah, sudah nih ya, sudah 100 sama dengan yang di login. Kita atur aja bagian sini. Ke constraint atas sambungkan ke guestbook, constraint bawah sambungkan ke bawah sini. Dan pastikan constraint kanannya marginnya 32 ya. Oke, sip. Lalu apa lagi? Nah, jadi itu enaknya kalau ada desainnya. Untuk bikin aplikasi itu, desain user interface itu yang memudahkan untuk bikin UI. Namanya juga bikin UI ya, membangun UI. Habis itu register, text view register, baru ada ini ya, 3 hal ini. Gampang. Register, coba kita lihat di sini. Nah, kita copy login, kembali ke register, paste, sambungkan constraint atasnya di bawah guestbook. Kita kira-kira aja di sini cari berapa ya, 32 aja marginnya dulu. Kemudian teksnya rubah menjadi register titik 2. Selanjutnya kita copy aja yang ini ya, copy di copy ya, di seleksi dua-duanya, Ctrl C, balik ke sini, klik area kosong dulu, baru paste ya, paste. Nah, geser dulu aja nih, set. Nah, seperti ini. Oh, nggak bisa ya, berarti di sini ke constraint atasnya taruh di bawah register. Nah, yang ini juga di bawah username. Oke, untuk yang pertama ini kita kasih margin atas 8, yang ini juga 8. Dan kita edit dulu ya. Sesuai dengan slide, di sini full name dulu, berarti hintnya ganti menjadi full name. Titik 3 kali. Kemudian email address. Nah, karena ini tipenya password, maka kita kasih jarak dulu, hapus constraint atasnya, delete. Kita copy aja full name ini, Ctrl C, Ctrl V, geser ke bawah, constraint atasnya ke sini. Di sini kasih email address, titik 3 kali, kasih margin atas 8, kemudian nah tipe, kita cari tipenya ya. Kan dia type-nya adalah
Nah, ini type-nya email address. Oh, ini sudah benar email address, tapi yang masalahnya yang full name ini type-nya email address. Jadi kita klik di sini. Jangan di situ. Di mana ya? Sini atau? Nah, di sini salah juga. Oh, ini nih, variation. Ini kita kasih variationnya teks biasa ya. Teks biasa tuh ya plain text. Nah, teks biasa tuh yang ini. Teks biasa tuh yang ini, yang plain text nih. Nah, kalau email address nanti di keyboard pengguna akan muncul add ya. Kita nggak perlu itu untuk nama, makanya di sini jadikan input type-nya teks saja, variationnya tadi. Kemudian untuk password berarti kita bisa kasih constraint di sini dan kita kasih margin 8. Kita lihat desainnya. Baru ada radio button ya, male female. Radio button. Oh sebentar. Nah ini letaknya kan guestbook ini harusnya di atas ya. Ya udah kita pindahin aja. Diseleksi. Set. Nah seperti itu. Saya menekan shift tadi ketika mengklik masing-masing elemennya. Password ada di bawah, berarti di bawah email kan. Nah di sini register ada di bawah logo. Nah di sini kemudian email plain text ini. Nah sip. Oke aja. Teman-teman bagian sini bisa lihat nih untuk tipe dari elemennya, tipe dari misalnya kan ini teks plain text ya atau edit text. Nah di sini bisa lihat plain text tipenya ini email nih password. Nah gitu. Jadi untuk melihatnya bisa di bagian constraint layout. Oke, kita tambahkan radio button. Radio button, untuk menambahkan radio button tambah dulu radio grupnya. Klik dan tahan radio group. Taruh di sini. Baru di sini kita tambahin radio button. Nah, satu di bawah sini ya, di bawah radio group, expand dulu. Nah, kemudian radio button yang kedua. Set. Kita kasih di sini constraint-nya, taruh constraint atas di bawah password. Kemudian constraint kiri di samping sini. Nah, dan kasih margin 32 di kiri. Di sini orientasi dari radio grupnya vertikal, kita rubah menjadi horizontal. Karena di desain itu kan dia horizontal ya. Ketik ori. Nah, klik di sini di orientation horizontal, maka radio buttonnya dibuat secara horizontal. Kemudian klik radio button yang pertama untuk merubah teksnya menjadi male. Male itu pria. Bukan pria sih. Jantan. Dan di sini female. Female itu betina. Biasanya radio button itu akan terpilih salah satu ya. Secara default, maka di sini kita cari atribut checked. Nah dicentang aja checked. Set. Nah maka yang male ini akan tercentang. Kemudian teman-teman bisa menambahkan apa lagi? Lihat aja desainnya. Nah ini adalah spinner berisi agama atau combo box ya, berisi item-itemnya agama. Cari aja spinner. Nah di sini klik dan tahan. Set. Constraint atasnya agak taruh di bawah radio group. Kemudian kiri kanannya klik align horizontally in parent, kasih margin kiri kanan 32 ya. Kemudian di sini layout width-nya 0 dp match constraint. Bisa dilihat ya. Kalau pengen background bisa kita kasih background. Backgroundnya. Background. Tadi apa kode warnanya? EF ya. Tapi masalahnya kalau kita kasih background dropdownnya hilang, makanya saya nggak kasih background di sini teman-teman. Ya, kita kasih aja padding supaya dia agak gemuk ya. Paddingnya tadi berapa ya? 10 ya kalau nggak salah. 10 dp. Sip, dia agak gemuk. Itemnya kita isi dengan sesuai dengan yang diperlukan. Cara mengisinya nanti kita bikin di sini metode baru ya di bawah sini. Public void. Jadi ini adalah membuat metode Java. Akses modifiernya public. Void itu artinya returnnya nggak ada. Namanya adalah spinner religion. Nah gitu ya. Kosongin aja di dalam kurung. Kemudian seperti ini. Dan kita bikin codingnya seperti ini ya. Kan kita cari dulu pakai identifier. Nah, kita cari pakai identifier. Coba bentar ya, seperti ini. Nah coba supaya contekannya mudah dilihat. Identifier spinner dulu, spinner ID spinnernya sudah ada belum kita tentuin. Nah, kasih aja di sini ID untuk spinner, klik spinnernya, kasih ID-nya
Jadinya spinner spinner aja ya, spinner aja deh, atau religion deh, SP religion. Kalau spinner religion nanti mirip kayak ini, mirip kayak nama metodenya ya, spinner SP religion kan sama dengan find view by r dot id dot sp religion titik koma. Nah, kemudian kita bikin list di sini. Jadi spinner itu diisi menggunakan list ya, list. Tipe dari listnya adalah string karena tulisan agama itu kan string ya, string. Kemudian di sini item aja, kasih item. Item itu ya isi dari spinner ya. Bikinnya new array list seperti ini. Tipenya di sini string. Titik koma. Dan kita kasih itemnya itu ditambahin nilainya ya, add, pakai item add sesuai yang ini deh. Saya copy aja deh yang ini ya. Teman-teman bisa bisa melakukan ketik ya, diketik. Oke, saya copy, Ctrl C, paste kurang lebih. Kemudian kita tambahkan array adapter. Jadi untuk menambahkan item di spinner itu langkahnya banyak ya. Bikin list, kemudian bikin array adapter, baru nanti tipenya string ya, string, kemudian adapter deh, adapter. Kemudian di sini new array adapter. Oh, ini array list, maaf salah. Array adapter ya, array adapter, enter. Kemudian di sini string ya, tipenya string, namanya default aja ya, array adapter aja, nama array adapternya new array adapter. Kemudian di sini apa nih, string. Nah, string, kemudian this ini dibutuhkan ya, kita pilih temanya. Saya copy aja ya, teman-teman bisa paste. Bisa ketik aja nanti. Saya copy aja, paste di sini. Nah, di sini kita kasih berarti di item rubahnya. Nah, rubah jadi item. Coba. Titik koma kalau sudah. Nah, seperti itu. Android Air Layout. Jadi ini adalah layout untuk spinner ya. Kita belum belajar banyak tentang spinner, jadi nggak usah kita gali dulu. Item ini diambil dari item-item yang sudah diinputin, sehingga religion, Islam, dan seterusnya dimasukin ke dalam array adapternya. Baru setelah ini selesai, kita masih perlu array adapter ini set drop down view resource. Ini ya, sama nih ya, ada diperlukan layoutnya juga. Copy, paste. Perlu di layout. Kemudian setelah list dan array adapter selesai, baru kita sematkan isi yang ada ini, isinya yang ada di list dan di array adapter ke dalam sp religion dot set adapter, yaitu adapternya adalah array adapter. Nah, begitu. Teman-teman bisa rubah juga di sini data adapter gitu ya, tinggal copy aja, tinggal dirubah. Nah, itu data adapter tuh data di sini, atau data religion gitu ya. Nah, supaya dia satu tema dengan ini, copy, paste. Di sini juga bisa tambahin item underscore religion gitu ya, untuk menunjukkan bahwa item ini dia bagian dari spinner religion. Paste. Ini akan merah ya, paste aja kayak gitu ya. Ini adalah satu kesatuan untuk menambahkan item yang ada di spinner, ya kan, satu kesatuan coding ya. Kemudian karena kita membuat metode, maka metode itu dijalankan dengan cara dipanggil. Nah, kita copy nama metodenya, copy, taruh di sini. Nah, bagian sini akan dijalankan setiap kali register Java dijalankan, makanya pemanggilan metodenya di sini. Enter, titik koma. Dan kita bisa tambahkan di login ini. Ini ya, metode untuk berpindah dari login ke register, ya kan. Metodenya apa ya, pakai intent kan. Kita bikin metode baru,
public void open register ya, kurung v besar, pilih view, nah view spasi v kecil, view lagi. Oke, kita bikin intent to register ya, to register sama dengan new intent, pilih yang ini. Nah, kita pindah dari mana, dari login .this ya, menuju apa, menuju register .class. Start activity, yang activity biasa, jangan activities ya, to register. Nah, nanti baru kita kasih on click open register ya untuk text view nih. Klik text view register here, cari atribut on click klik di sini. Nah, open register. Kemudian di registernya juga kita kasih on click. Oh, ini masih belum selesai ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita run aja dulu. Belum selesai, nanti kita kasih on click juga yang di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Guestbook app, kemudian ke login, klik register here. Nah, maka muncul di sini register. Religion kita sudah muncul karena tadi kita sudah bikin codingnya ya di sini. Lalu kita tambahkan apa ya, elemen lain, button ya, button send dan button apa nih, dan di sini teks-teksnya kita copy aja dari login. Button sendnya di copy, Ctrl C ke register sini, klik area kosong dulu, paste, lalu constraint atasnya ke bawah item ini dan kasih aja jaraknya di atas 16 ya. Kemudian teman-teman bisa kasih lagi teks, nah yang bawah sini caranya jangan diklik teksnya tapi diklik linear layout di sini. Coba klik linear layoutnya ya, linear layoutnya di copy, Ctrl C, kembali ke sini, klik area kosong, paste. Nah, seperti itu sudah. Tinggal kita rubah teksnya sesuai dengan ini, sesuai dengan slide already got an account, login here. Oke, berarti text view yang pertama already got an account, tanda tanya, apakah sudah punya akun? Kalau sudah, register, login here, login here, gitu kan. Nah, baru bisa kita kasih di sini method untuk pindah ke login ya. Kita copy aja dari login. Kalau login ini kan dia pindah dari login ke register. Kalau di register ini nanti dia taruhnya di mana? Taruhnya di bawah sini aja. Nah, di sini open registernya ganti menjadi open login karena kan kita mau membuka login dari register kan. Berarti open login. Ini to mana? To login. To login kan. Kita pindah dari mana? Dari register menuju apa? Menuju login. Nah, begitu. Kemudian yang ini merah ya, iya karena tadi kita rubah ini, copy aja, paste di sini. Lanjut kita ke sini, klik login here ya. Kemudian cari onc. Nah, di sini open login. Nah, begitu. Open login kan yang kita rubah tadi metodenya. Ya udah, kita run dulu. Kita coba, mudah-mudahan bisa ya. Oke, splash screen harusnya ke login lagi. Nah, kita klik register here, dia ke register, kita klik login here, dia ke login. Nah, begitu teman-teman. Itu berarti kita sudah sampai pada activity ketiga ya, splash screen, login, kemudian ada register. Yang keempat yaitu home atau dashboard. Oke, berarti kita close dulu semua ini supaya tidak mengganggu ya, supaya kita bisa fokus. Buka di sini home XML dan home Java-nya. Ada apa di home? Nah, di sini ada logo, di sini dashboard tulisannya. Saya kasih di sini home aja nanti ya. Caranya gampang. Berarti di sini tambahin text view dulu. Image view. Kita pilih logo yang biasa ya, logo biasa. Oke. Kemudian kasih constraint atas dan constraint bawah. Margin kiri 32, margin kanan 32. Jangan 32 deh, 16 deh. 16 kirinya, 16 atasnya. Kemudian kita ganti dulu background di sini. Background white ya. Oke, kemudian kita kasih tulisan di sini text view. Tulisannya tuh segede apa ya? Kayaknya segede yang ada di login ya. Berarti bisa kita pakai yang login dulu.
Ctrl C dan Ctrl V di sini. Nah, kita sambungkan ke atas sini untuk constraint atas, constraint bawahnya ke sini. Sip, constraint kirinya ke sini. Nah, ke kanan dari logo. Dan kita kasih margin untuk text view-nya 8 mungkin ya. Sip, ganti teksnya menjadi home saja ya. Dashboard tuh kepanjangan. Oke, lumayan. Sudah cukup ini ya. Sudah cukup proporsional. Kalau teman-teman pengen ada gaya yang lain silahkan nggak ganti gayanya. Teksnya ini terlalu gelap nih. Coba kita ganti warnanya menjadi 404040. Ya, jadi terlalu gelap yang 40 ya. Menjadi 70 70. Nah, lumayan lah ya. Kalau terlalu gelap tuh kurang bagus juga. Kurang. Ini terlalu cerah malahan. 60. Nah, ya. Pas ya, di mata saya pas. Lanjut, kita kemana lagi? Setelah dashboard itu ada text view guest list. Ya, kita bisa copy dari login ya. Copy aja, Ctrl C, balik ke activity sini. Yes. Oke. Klik area kosong, paste, sambungkan ini di bawah logo ini. Kasih di sini jaraknya kira-kira 40 ya, kira-kira aja. Dan teksnya dirubah menjadi guest list. Nah, daftar tamu gitu ya. Guest list. Lalu apa lagi? Nah, di sini ada yang namanya list view, teman-teman. List view. Luar biasa ini. List view itu ribet ya. Cari list view. Set. Tapi sebelum list view ya, kita tambahkan dulu button navigation ini karena dia ribet kalau untuk button navigation ini. Nambahinnya. Kalau ditambahin setelah list view, dia akan ribet karena list view ini akan memakan banyak area di layar kita ya. Maka kita tambahkan dulu button navigation. Cara menambahkannya, teman-teman di bagian trace ini klik kanan dulu. Kita bikin apa namanya ya? Android resource file. Nah, di sini pilih di bagian resource type ini menu ya. Directory name-nya biarin aja, menu. Nah, kita di sini kasih klik kanan new, menu resource file. Namanya adalah bottom navigation gitu ya, bottom navigation. Oke. Lalu teman-teman bisa ketik coding berikut. Coding berikut ya. Sebentar. Coding berikut. Nah. Oh ya, saya lupa. Kalau kita lihat di sini ada icon. Icon ini kan belum kita masukin ya di drawable. Maka kita tambahin dulu iconnya. Di drawable klik kanan new vector asset. Jadi iconnya ditaruh di vector asset. Coba kita cari di sini di bagian sini ya, klik. Icon yang pertama itu kan home. Ketika dia home, ada nggak? Nah, nggak ada ya. Nggak ada home. Oh, ada. Kalau ada ya udah tinggal diklik OK. Oke aja. Kemudian di sini ukurannya coba ganti menjadi 36 deh ya. 36 atau 50 lah. 50. Nah, seperti itu. Warnanya hitam itu terlalu gelap. Coba ganti menjadi 5A sudah lumayan ya. 5A aja. Next, di sini kasih nama icon home gitu ya. Icon home. Next, apalagi finish. Setelah home itu ada apa? Setelah home itu ada detail ya kan. Klik di sini detail, ada nggak? Detail itu apa ya? List mungkin ya. List, nah mungkin ada di sini. Pakai ini aja deh. Nah, yang ini deh ya. List, oke. Lalu di sini icon underscore list. Kenapa saya rename? Karena supaya dia dikumpulkan sekelompok dia. Ini kan untuk icon ya, jadi lebih mudah kalau diawali dengan nama icon. Ini 36 sama. Next saja dan finish. Setelah itu ada apa lagi? Ada search ya. Ada sebentar, saya salah kayaknya. Search. Nah, search. Coba kita lihat di sini. Nah, ini salah ya. Di sini harusnya kaca pembesar, magnifier atau search ya.
Tapi ketika saya cari di sini nggak ada tuh kaca pembesar atau search-nya. Nah, jadi icon ini nggak nampil semua iconnya. Harusnya ketika saya klik search, icon dari search itu muncul ya. Ada satu lagi search yang nggak muncul di sini. Untuk mengatasinya, mungkin ini terjadi juga di komputer teman-teman. Untuk mengatasinya kita back dulu ya. Saya hapus dulu nih icon list nih karena nggak kepake. Untuk mengatasinya teman-teman cari di sini SDK Manager, bagian sini ya, SDK Manager. Kemudian copy path ini namanya directory ya, directory address, copy. Kita ke Windows Explorer, klik bagian sini, paste. Dan teman-teman cari di sini icons foldernya, material, nah dan hapus dua ini. Nggak apa-apa ini dihapus, delete aja, nanti dia tercipta dengan sendirinya juga ya, di generate secara otomatis. Cancel, lalu teman-teman klik kanan drawable lagi, vector asset, dan cari di sini search. Nah kan muncul kan search ini, tadi kan dia nggak muncul, tapi sekarang dia muncul lagi. Nah itulah mengapa icon kita, cara menampilkan icon yang tidak tampil. Oke. Ganti 36. Di sini ganti icon search ya. Search ini nanti digunakan untuk detail ya. Finish saja. Kemudian setelah detail itu kita tambahin apa lagi tuh? Nah ini edit untuk update ya. Edit. Nah, ada tuh edit note nih ya. Ya udah klik yang ini aja, edit note. Icon edit. Edit. Kemudian 36. Oh, next, finish. Yang terakhir adalah delete. Vector asset sini delete. Ada nggak ya? Nah, ada. Yang ini set di oke, baru di sini icon delete. Kemudian di sini 36. 50 ya, astaga. Kok 36 ya? Nggak apa-apa lah, kita coba-coba aja. Finish. Nanti kalaupun salah tinggal kita rubah saja ya, di delete, bikin lagi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, kita kembali ke bagian menu sini. Bagian menunya. Setelah semua icon ditambahin, kita ke bagian menu dan di bagian code ya. Teman-teman ke code. Silahkan diketik coding berikut. Caranya gini deh. Dalam kurung item. Kemudian di sini kita kasih ID dulu ya. ID untuk iconnya. Caranya add plus ID. Ini adalah menu home. Untuk menu home dulu. Enter. Title. Titlenya apa? Home ya. Kemudian iconnya. Icon. Nah, pilih icon. Add drawable icon home. Nah, kayak gitu. Baru ditutup tagnya. Nah, seperti itu. Copy aja. Ctrl C di blok ya. Paste 3 kali lagi. Nah, kemudian di sini menu apa lagi? Menu detail. Detail ya. Titlenya detail. Iconnya apa? Iconnya search. Harusnya tadi diganti jadi detail ya. Search, enter. Kemudian di sini apalagi menu edit. Kemudian di sini ganti menjadi edit. Iconnya icon apa namanya? Edit. Nah, begitu. Yang ini icon delete. Salah, huruf kecil aja. Kemudian yang ini delete. Kemudian yang ini home icon delete. Nah, gitu ya. Di save, kemudian kita close ini. Selanjutnya baru kita tambahin button navigation ya di bagian home sini. Cari di sini bot. Nah, button navigation view ini. Klik dan tahan, paste. Kemudian teman-teman kasih constraint kiri kanan, horizontal inference dan constraint bawah ya, karena dia letaknya di bawah kan. Set. Untuk width-nya match constraint 0 dp, marginnya nggak usah karena dia memenuhi semua layar. Kemudian untuk height-nya dia warp content. Kemudian teman-teman cari di sini atribut menu. Nah, di sini ada menu ya. Klik di sini dan sudah ada menu yang kita masukin di sini, button navigation nih. Udah klik aja. Oke, dan akan muncul di sini menu-menunya. Nah, begitu teman-teman. Mudah ya untuk membuat button navigation. Oke, mudah sekali. Tinggal kita tambahin di sini list view ya. Oke, kita tambahin list view dulu.
list view, mana list view? Cari di sini list view. Nah, klik dan tahan di sini. Oke. Constraint atasnya ke bawah guest list. Sini ya. Oke, constraint bawahnya ke atas bottom navigation. To bottom navigation top ya. Nah, kemudian constraint kiri kanan. Horizontally in parent. Kasih marginnya, atasnya 8, kiri kanannya 32. Kemudian bawahnya 16 lah ya. Jangan 8 juga dah. Oke. Kemudian di sini width-nya 0, mesh constraint 0 dp, height-nya wrap content aja. Sep. Dia akan memenuhi layar ya. Wrap content jangan wrap content ya. Width-nya yang mesh constraint. Kemudian yang ininya berapa ya? 0 dp deh. Coba. Oke, biarin aja seperti ini. Sip. Nah, ini diklik. Nah, supaya dia kayak pegas gitu. 8. Oke. Lumayan lah ya. Jadi di sini height-nya tadi berapa ya? Height-nya height-nya jadi 0 dp aja, match constraint juga ya. Jangan wrap content. Kalau wrap content nanti dia menimpa semua yang ada di sini. Kemudian list ini akan kosong. Jadi kita isi aja dulu listnya ya. Listnya akan kosong, kita isi aja listnya dulu dengan format sesuai dengan yang ada di slide seperti ini, 1, Benny, 2 dan seterusnya. Cara mengisinya, kita pergi ke home Java dan saya contek dulu coding yang sudah saya bikin. Oke, ini register, ini login, dan di sini home ya. Home Java. Nah, untuk menambahkan itemnya, kita di sini bikin method public void guest list ya. Kan dia untuk guest ya, guest list. S-nya kurang. Nah, kurung buka tutup, kurung kawal. Kemudian teman-teman bikin di sini list view. List view untuk tadi kan kita bikin list view ya. Yang ini tuh list view. ID-nya belum kita tentuin. Ini guest list gitu ya. Guest list, kita bikin identifier nih. Guest list sama dengan find r.id guest list ya. Titik koma. Setelah kita bikin identifier, kita bikin list juga. List ini list untuk menyimpan data-data dari pengguna ya. Guest item. Kenapa guest item? Ya karena ini kan untuk guest ya. Kemudian di sini pakai new array list. Dia string ya. Titik koma. Nah, kita tambahin guest listnya dengan cara guest item dot add. Formatnya ingat formatnya itu ada nomor dulu dalam petik ya, 1 titik spasi B. Nama lengkapnya di sini biasa aja ya. Tanda mutlak teman-teman ada di atas enter tuh ya, shift kemudian tombol di atas enter. Kemudian di sini baru emailnya benny@mail.com. Ya udah, itu aja, titik koma. Kita copy aja beberapa kali, misalnya 3 kali, 2 kali ya. Nah, kebetulan nama saya tuh 3 digit, 3 kata, berarti di sini gampang. Satu nama bisa untuk perwakilan 3 orang, kira-kira gitu ya. Hakim 3 dan 2. Kalau sudah oke. Baru kita bikin adapter ya, seperti yang kita lakukan di login. Saya copy aja deh yang ini ya, teman-teman bisa. Saya copy, ini alt enter aja. Teman-teman nanti cara bikinnya bukan di copy ya, tapi diketik. Jadi kalau merah di alt enter, ya teman-teman sudah pasti bisa lah ya, saya yakin. Kemudian di sini data guest. Nah, ini lagi ya, data guest. Oke, nggak perlu dirubah. Kemudian di sini guest list ya. Oke, guest list.
Nah, saya pastein supaya listnya ada di situ, dan kita panggil metodenya di bagian sini. Copy nama metodenya, nah di sini ya, titik koma. Lalu kita bisa run saja dulu. Nah, tapi sebelum di run, kita rubah di bagian sini, di bagian main activity Java. Kan ketika dia di run akan membuka login ya setelah splash screen. Supaya kita bisa membuka home, maka ganti di sini menjadi home. Nah, home class. Run saja dan kita lihat hasilnya. Oke, 1 2 3. Dia akan ke home, apakah terisi list kita? Nah, sudah terisi ya. Nah, oke. Nanti aja kita bikin untuk klik-kliknya, dan teman-teman bisa lihat bottom navigationnya. Oke. Tapi ini belum selesai ya, kita harus tambahkan 3 ini. Ketika ini diklik maka nanti detail activity detail yang akan muncul. Nah, ketika ini diklik maka edit yang muncul. Ketika ini diklik delete yang muncul. Oke, kita lihat dulu desainnya. Kita sudah sampai dashboard. Sekarang kita ke detail. Wah, detail gas. Ya udah, kita close dulu main activity dan login ini ya. Kemudian, nah kita bikin di sini sebuah metode untuk pergi ke kemana? Ke detail. Jadi public void di sini open detail ya, open detail. Karena kan kita pengen pindah ke detail. V besar, VL ya. V kecil. Nah, kemudian kurung awal buka tutup. In 10 to detail sama dengan new in 10 kita pergi dari home notice menuju detail.class gitu kan, koma, salah ya. salah kan kita pakai ini, pakai bottom navigation. Nah, supaya bottom navigationnya bekerja, tambahkan coding berikut. Pertama adalah coba home Java. Nah, kita bikin identifier dulu. Identifiernya di sini. Ini dihapus saja. Identifiernya di bawah sini. Kan kita pakai bottom navigation view kan. Nah, di sini ID bottom navigationnya apa? Klik di sini dan cari ID-nya. Nah, copy aja ya. Copy. Spasi bottom navigation view sama dengan find r.id.bottom navigation view ya kan, titik koma. Kemudian supaya saat pengguna mengklik semua bottomnya, ketika dia mengklik home maka yang aktif itu adalah home. Ketika halaman itu atau activity diarahkan ke home, maka button yang aktif adalah home. Nah, caranya aktif itu seperti ini kan, seperti ini. Supaya dia yang aktif itu home, maka kita set bagian sini menjadi home ya. Nah, bottom navigation view yang ini ya, botnav. Kalau saya bikinnya botnav, ya udah botnav aja. Nah, ini menjadi menu home. Menu home ini dari mana? Nah, dari bagian sini. Bottom navigation ini ID-nya kan menu home. Nah, jadi harus sama dengan yang ini ya. Kalau di sini home aja, maka di sini juga home saja. Nah, gitu. Jadi dia menurut dari bottom navigation. Oke, kemudian setelah itu supaya dia bekerja bottom navigationnya, teman-teman tambahkan di sini bot nav. Kita pakai on click listener ya. Set on item selected listener. Kemudian di sini kita bikin parameter namanya item seperti ini. Set. Nah, item ini parameter ya atau argumen lah. Kemudian nah kita kasih if di sini. Coba saya copy dulu. Jika pengguna ini maknanya adalah item get item. Get item tuh artinya ini kan item-item nih, dia punya indeks. Get item berarti nilainya nanti kalau itemnya home, berarti kalau pengguna mengklik menu home ini, menu home-nya kan diambil dari sini ya. Nah, get item ternyata menu home, item ID dari si menunya home ya kan. Maka dia akan return true. Kenapa return true? Karena yang terbuka saat ini kan, yang terbuka ini kan di home, kita berada di home. Berarti ya udah return true aja. Nggak usah melakukan apa-apa. Tapi kalau dia mengklik menu detail, maka buat activity. Nah, activity-nya harus dibikin seperti ini ya. Nggak boleh kita seperti intent kemudian to detail, nggak boleh karena dia akan merah. Nah, jadi harus format penulisan activity-nya seperti ini untuk membuka
activity detail, dan seterusnya. Kalau yang diklik pengguna adalah menu detail tuh diambil dari sini ID-nya nih. Maka yang dibuka adalah detail class sudah kita bikin. Tapi kalau dia membuka edit, maka dibuka edit yang ini, atau ya kalau delete berarti dia menampilkan delete ya. Nah begitu teman-teman. Finish ini supaya apa? Supaya pengguna tidak bisa mengklik back, supaya dia ketika menekan tombol back di HP dia nggak akan kembali ke activity sebelumnya, activity home. Misalnya dia pergi ke detail. Kalau tidak ada finish, maka pengguna ketika menekan tombol back dia akan kembali ke home. Nah dengan adanya finish, maka pengguna tidak akan bisa kembali ke home saat dia sudah memasuki detail. Nah itu penting ya, karena cara kerja bottom navigation itu harus dibatasi dengan finish ini. Dia nggak boleh kembali ke activity lain kecuali dengan cara mengklik bagian sini ya. Oke, kita save saja. Dan kita harus tambahkan ini semua di mana? Di Java, di mana ya? Di detail sini. Kemudian di edit dan di delete ya. Karena kan di sini bottom navigation-nya mencakup home, detail, edit dan delete. Jadi semuanya harus ada coding berikut dengan penyesuaiannya. Kita copy dulu bagian sini aja. Kita ke detail. Detailnya taruh di sini ya. Paste. Nah, tapi kita rubah. Ada beberapa yang dirubah nih. Pertama adalah nih ID-nya. ID dari si bottom navigation-nya ada nggak? Atau bottom navigation-nya ada nggak? Kita lihat dulu di detail. Nah, ternyata bottom navigation-nya belum ada. Ya udah kita copy aja dari sini. Copy. Nah, ke bagian detail, paste. Gitu kan? Ada kan? Nah, ya udah nanti dia nggak akan merah lagi. Kalau dia merah, save aja dulu. Nanti ini hilang merahnya. Nah, ya. Kemudian yang ini kita ganti. Kita cut karena kan ini nggak ada ya, dia harusnya return true aja. Karena kita berada di detail, maka pergi dari detail ke detail tuh nggak ada, sama kayak di home ini tadi. Karena dia di home, dia return true aja. Cut, kemudian taruhnya di sini. Kalau dia milih home, maka pergi dari detail menuju mana? Menuju home gitu ya. Nah gitu, ini yang dirubah. Kalau yang dia sudah berada di detail, kalau pengguna mengklik detail ya udah return true aja. Yang lain juga dikasih detail gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang edit, kita copy paste dulu aja ini. Copy, set, kemudian kita ke edit. Nah, paste di sini. Ini akan merah kan? Ya udah. Kenapa merah ya? Karena belum ada bottom navigation-nya di sini. Kita klik XML-nya, kita ke detail, copy, kemudian ke edit lagi, paste. Salah. Sebentar. Ctrl C, Ctrl V. Nah, gitu ya. Jadi diulangi kalau salah ya. Tadi saya salah. Ini kita save, Ctrl S akan hilang. Kemudian ini dirubah menjadi apa? Menjadi edit ya, karena kita berada di activity edit. Nah, kemudian yang diedit ini kita cut karena kita kan berada di edit sekarang. Nah, pindahkan ke sini menjadi detail, copy. Nah, ini menjadi detail kan? Detail. Pergi dari edit menuju detail. Kalau ini dari edit juga. Gitu ya. Kemudian kita selanjutnya ke delete. Ini saya hapus dulu. Delete. Bentar. Copy dulu yang ini. Ctrl C ke sini lagi. Paste. Merah ya karena belum kita tambahin bottom navigation. Ya udah. Kemudian kita copy dari edit ini aja. Klik dulu Ctrl C, klik delete, paste. Kemudian ini nggak akan merah lagi, Ctrl S, save. Dan ini kita ganti menjadi delete karena kita sedang berada di activity delete. Nah, di delete Java. Copy juga, paste. Nah, yang ini kita cut karena kan else ini berarti kita sedang berada di delete, maka di cut, cukup return true. Nah, yang ini menjadi delete, yang ini menjadi di edit ya. Sip, save. Kita run dulu ya untuk melihat apakah coding kita betul. Habis ini masih ada kesalahan sih sebenarnya di codingnya.
nanti saya kasih tahu. Kita sedang berada di home kan, kita klik ini. Nah, ini sebenarnya sudah berada di detail, tapi masalahnya adalah button yang aktif di sini adalah home. Nah, supaya dia ketika kita mengklik detail ini yang aktif itu detail, maka di bagian detail ini, nah di bagian selected item ini menunya disesuaikan dengan ini ya, dengan ID yang aktif. Berarti di sini di detail. Sama berarti untuk edit, berarti di sini edit. Nah, gitu ya. Dan delete ini adalah delete. Nah, begitu. Sehingga ketika kita klik masing-masing button, yang aktif adalah si button itu sendiri sesuai dengan yang kita klik. Coba ya. Saya klik ini detail. Nah, ya aktif kan? Nah, kalau tadi kan dia yang aktifnya home. Nah, begitu. Karena ada perintah ini, perintah masing-masing untuk kelasnya. Oke, kita sudah berada di home. Di home itu sudah selesai. Kita selesaikan dulu untuk tiga tampilan ini ya. Kemana lagi? Ke detail. Detail itu seperti ini. Udah, kita close dulu semuanya. Close all tabs. Kemudian detail itu mirip dengan home ya. Kita buka home, kemudian home Java. Kemudian di sini ada detail XML dan detail Java. Nah, seperti ini. Apa yang mirip dari home dan detailnya ini? Dua ini. Copy, Ctrl C, paste di sini. Salah. Klik dulu area kosong, paste ya. Kemudian teman-teman klik yang home-nya, constraint kanan atas di bawah di situ, atas di sini. Kemudian kirinya di kanan dari si logo. Jaraknya berapa ya? Jaraknya tadi 8 ya. Nah, di sini marginnya 8 untuk yang kiri. Nah, seperti itu. Teksnya rubah menjadi detail data. Nah, set. Kemudian ada apa aja di sini? Ada guest data ya. Coba copy aja guest list ini, paste di sini. Kemudian constraint atasnya taruh di bawah sini. Kasih aja 40 dp, 40 marginnya. Kemudian kita ganti menjadi guest data ya. Data tanda titik 2. Kemudian ada apa aja di desainnya, ada full name dan seterusnya. Oke, kalau gitu kita tambahin text view. Copy aja ini, paste, taruh constraintnya di sini. Kemudian yang ininya 40 aja ya, supaya nggak sejajar dengan guest data. Ini full name dulu, nggak usah ada titik 2-nya ya. Kemudian kita kasih jarak deh 8 dulu deh. Kita kasih size-nya ya, size-nya jangan sama dengan guest data, digedein dikit, mungkin 16 sp. Nah, begitu. Copy, paste, taruh di sini, dan constraint kirinya di sini, constraint atasnya di bawah full name. Nah, hati-hati ya. Nah, hati-hati menambahkannya. Nah, itu. Jadi constraint-nya tuh agak dempet kan. Kalau agak dempet, teman-teman bisa jadikan kayak gini dulu. Nah, seperti itu, baru ditambahin constraint-nya di sini, baru jaraknya diperkecil lagi. Kalau saya kan sudah bisa aja tadi. Oke, kita kasih jaraknya di kira-kira aja dulu ya. Misalnya berapa tuh? 70 ya. Nah, 70 dulu deh. Kemudian kita copy dua ini, copy, Ctrl C, paste, geser ke bawah, gitu ya. Kemudian kita klik, belum ke copy ya. Ctrl C, Ctrl V. Sebentar. Salah saya. Salah ya. Paste aja di sini bisa. Nggak bisa ya, salah. Jangan di Ctrl C. Satu aja, Ctrl C, Ctrl V, set. Constraint atasnya ke sini. Kasih jarak 8 dulu. Kemudian yang kita Ctrl V lagi. Kan tadi sudah di copy ya. Constraint atasnya ke kita ganti dulu ini menjadi email address. Enter. Nah, supaya constraintnya kelihatan beda dengan yang full name ya. Set, dan di sini set. Kemudian constraint kirinya ke sini. Kasih
nggak bisa pakai value ya, tapi digeser aja seperti ini, kira-kira dia sejajar dengan, nah seperti ini sejajarnya, set, nah begitu. Ini juga digeser-geser supaya kira-kira sejajar, nah gitu ya. Yang ini bisa kita ubah menjadi titik dua Beni misalnya, yang ini titik dua beni@mail.com, enter, lanjut. Kemudian kita copy yang ini, paste. Ada apa aja sih? Ada gender, ada religion ya. Geser, sudah dipaste rasanya. Oke. Taruh ke sini constraint-nya. Kemudian di sini 40 ya. 40. Sini 8. Kemudian kita copy yang ini. Paste, geser aja ke bawah. Bisa nggak sih? Kita sambungkan yang bawahnya di sini. Set, nggak bisa. Ubah dulu deh teksnya. Nah, ini gender ya. Enter. Yang ini sambungkan constraint-nya ke sini. Tuh ya. Set. Kemudian salah. Constraint bawahnya ke sini. Constraint atasnya ke gender sini. Nah, begitu. Lalu kita geser. Set. Jadi sejajar ya. Kemudian di sini gendernya male. Male ya, saya jantan. Oke, kemudian baru di sini password ya. Paste. Kemudian constraint atas ke sini. Kemudian 8. Coba saya lihat. Oh, religion. Password mana mungkin ditampilinnya. Religion. Kemudian copy yang ini, Ctrl C, Ctrl V, geser ke sini. Constraint atasnya ke religion. Ke sini ya. Salah. Ini constraint bawah ya, sorry. Constraint atas. Set. Ini harus hati-hati ya. Oke, geser. Oke, baru constraint kirinya ke sini. Oh, berarti yang tadi juga salah constraint-nya ya. Yang ini nih. Nah, constraint-nya ke sini, harusnya ke sini. Set. Jangan-jangan ini juga salah. Oh, benar ya. Oke, tinggal kita ratakan. Sip, ini menjadi Islam ya. Islam forever. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ada button dengan icon. Gampang cara bikinnya. Udah cukup lama kita bersama ya. Kasih constraint kanan ke sini, kemudian constraint bawahnya ke sini boleh. Kemudian kita kasih jarak 32 di atas dan 32 di kanan. Kita kasih dulu di sini delete. Kemudian kita kasih apa ya? Satu button lagi deh, satu button lagi. Buttonnya kanannya ke sini, atasnya ke sini, bawahnya ke sini. Kasih margin kanan kira-kira 16 lah ya untuk sebagai jarak. Ini untuk edit ya, edit. Oke, kita rubah dulu warnanya ya. Background tint. Untuk edit itu biasanya warna biru kayak gini. Edit, kemudian untuk yang delete itu biasanya merah ya. Nah, seperti ini. Dan coba kita kasih logonya. Caranya teman-teman kasih dulu import dulu logo di drawable, vector asset. Edit itu kan edit itu sudah ada ya, cuma warnanya hitam kan. Karena tulisan kita putih, maka harus warna putih. Nah, delete itu nanti pakai yang ini, jadi kita rubah dulu deh kode warnanya menjadi FF. Nah, putih. Oke. Next dan finish. Kemudian untuk yang edit itu tadi cari aja dulu ya. Edit. Nah, edit itu yang ini deh. Nah, warnanya udah putih. Oke deh, finish deh. Oke, kita yang edit dulu. Untuk menambahkan gambar, dia teman-teman ketik drawable ya. Nah, pilih yang di sini. Ini ada beberapa pilihan. Bottom berarti ikonnya tambah di bawah, end berarti di kanan, left berarti di kiri, start berarti di kiri. Jadi start dan left itu sama. End itu di kanan, sama dengan right ya. Berarti kalau kita pengen nambahinnya di kiri, kita bisa pakai yang ini aja. Klik yang ini dan pilih di sini sudah ada baseline edit ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada. Nah, sudah ada ya. Kemudian yang delete sama drawable left-nya, baseline delete. Oke, sudah lumayan. Lumayan kan? Kalau dia kurang apa?
Nggak usah lah ya, nggak usah kita apa-apain lagi. Tapi kalau teman-teman belum puas dengan tampilannya, silahkan dirubah aja. Ini detail data sudah selesai. Selanjutnya kita ke mana? Kita ke edit guest data. Edit guest itu dia mirip kayak register. Harusnya di sini bisa cepat ya. Berarti kita close dulu semuanya. Close all tabs. Kita buka dulu di sini register ya. Register XML. Setelah XML baru edit ya, edit XML dan edit biasa. Oke, kita copy aja yang sebentar. Kita perlu mengcopy bagian sini nih. Dari mana? Dari yang terakhir itu apa tadi? Dari detail ya. Oke. Bagian sini kita copy Ctrl C. Oh ya, ini layoutnya masih warna bukan putih ya. Kita coba ganti backgroundnya. Pagar FFF, enter. Sip. Kemudian kita copy ini. Ctrl C ke sini, Ctrl V. Yang ini kasih constraint bawahnya dulu, bawah ke sini, kemudian atas ke sini, kirinya ke sini. Nah, kasih marginnya 4 ya kalau nggak salah tadi. 4. Kemudian teksnya adalah edit data ya, saya lupa. Edit guest data. Nggak usah deh, edit data aja. Kemudian tampilannya apa lagi? Change data. Change data itu diambil dari sini juga. Ctrl C. Klik di sini, change data, constraint atasnya, set. Kasih kira-kira 40 dulu. Kemudian teksnya jadi change data titik 2. Nah, baru kita ambil dari register. Copy ini ya. Bisa kita seleksi. Untuk radio ini pakai klik bagian sini, radio group dan button. Klik yang ini lagi dan yang buttonnya. Ctrl C. Tapi kalau di copy satu sekaligus tuh biasanya ribet ya. Coba paste. Nah, itu ya, ribet kan. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba ini deh. Pertama tuh edit teks ini dan ini tuh ada di atas ya, kita geser dulu ke atas, set. Kemudian yang kedua kita, nah password ini taruh dulu di sini deh. Password ini kan dia harusnya, nah berarti yang ini tuh nggak ke copy ya, jadi kita copy ulang, Ctrl C, set, taruh di sini, paste. Nggak apa-apa dia numpuk dulu ya. Plain text kita taruh di bawah, di atas password sini. Nah, di bawah sini kita ke plain text dulu untuk nama ya, kemudian taruh di bawah change data. Nah, kemudian untuk yang email itu taruh di bawah masa di bawah password ya, kita geser dulu deh. Nah, password taruh di bawah sini, nah di bawah email. Baru kita kasih margin 8 dan 8. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah radio group. Nah, radio group constraint atasnya, set, taruh di bawah password. Tuh gitu kan. Spinnernya dia mengikuti yang radio button, jadi nggak usah diapa-apain. Button send ini letaknya di bawah ya. Nah, change data ini kan di bawah tulisan di sini. Oke. Button send taruh di bawah sini, kasih margin kira-kira 32. Tulisannya apa? Tulisannya update, berarti ganti menjadi date. Nah, masalahnya adalah yang sini belum berisi ya, belum berisi. Jadi kita copy dari mana yang berisi tadi? Dari register ya. Nah, register, buka register Java. Teman-teman copy bagian sini, public void spinner religion, copy ke edit, kemudian taruh di sini ya. Ingat-ingat kurungnya ya, perhatikan, paste. Kemudian kita lihat dulu di edit ini ID-nya apa? SP religion 2 tuh ya. Berarti di sini kita ganti menjadi SP religion 2. Hati-hati ya. Supaya nggak salah. Kalau salah ID-nya dia nggak akan kebaca. Copy nama metodenya, panggil di sini. Nah, di sini paste titik koma. Nanti ketika kita run dia akan muncul. Coba kita run dulu. Kita buktikan apakah religionnya muncul di sini ya. Oke, klik detail. Detail sudah ada, di edit ya. Nah, di edit muncul kan religionnya karena kita copy dari itu tadi.
kita copy di bentar. Kita copy dari codingnya register ya. Dia muncul. Terakhir kita bikin untuk delete. Nah, delete ini oke lah, gampang. Registernya kita close dulu, kemudian detailnya kita close juga, dan registernya kita close juga. Sisain edit dan XML dan Java-nya aja, baru kita klik XML untuk delete ya. Baru Java untuk delete. Tampilannya mirip apa sih? Tampilannya ternyata mirip dengan edit ya. Ya udah kalau gitu gampang banget. Kita blok aja yang ini dulu, satu-satu aja ya, karena kalau sekaligus tadi kan susah ya. Jadi satu-satu, Ctrl C, ke delete, paste, klik area kosong dulu, klik editnya, constraint-nya di sini, atasnya ke situ, bawahnya ke sini, kirinya ke sini ya. Kasih jarak 4 tadi. Teksnya rubah menjadi delete data. Kemudian oh ya di sini, nah ya layoutnya lupa ya, BG background ya, harusnya rubah jadi putih. Oke, sama di sini juga backgroundnya white ya, putih. Oke, kemudian apa lagi nih, tulisannya ya, delete data tulisannya. Oke, copy aja deh, dua dulu deh, dua, Ctrl C, paste. Kita ke mana? Nah, yang ini kita rubah menjadi posisinya di bawah sini ya. Change data dulu, taruh di bawah sini, set, kasih margin di atasnya berapa tadi? 40 ya. Oke, di sini delete data ya. Delete data, kemudian baru full name, kita taruh constraint-nya di sini. Margin atasnya 8. Setelah full name apalagi email address dan password, diseleksi, Ctrl C, balik ke sini, paste. Nah, kita rubah dulu posisinya yang ini, set di sini. Klik yang email, kemudian kasih margin constraint di sini, jaraknya 8, baru password bawah sini, kemudian jaraknya 8. Pastikan constraint kiri kanannya ada ya, kalau enggak dia enggak rapi. Kemudian di sini radio group, dan ini ya Ctrl C aja, dan ke sini paste. Kita ke radio group, pindahin ke bawah sini dulu. Nah, baru yang radio group yang di sini kita constraint-nya di bawah sini. Oke, kemudian yang terakhir adalah buttonnya, Ctrl C, kembali ke sini, paste. Constraint atas ke bawah, spinner, kasih di sini 32 ya. Kemudian warna backgroundnya putih merah ya. Teksnya menjadi delete. Kan delete ya, tuh ya delete. Oh ini bukan merah, yang ini aja deh, semacam merah, oranye ya. Kemudian item ini kan nggak berisi ya, berarti kita copy dari edit tadi. Yang mana di copy? Yang ini. Ctrl C, kembali ke delete Java, ke bagian bawah sini, paste ya, paste. Kemudian panggil namanya, Ctrl C, enter sini, paste, titik koma. Tapi pastikan nih ID dari ini, SP Religion 3 ya udah. Teman-teman jangan dirubah menjadi SP Religion 2 ya. Maksudnya nggak perlu dirubah di sininya. Kalau dirubah nanti dia bisa bercampur dengan edit, dengan spinner yang ada di edit, kemudian di register. Jadi biarin aja angka 3-nya tergenerate, nggak usah dihapus, nggak usah dirubah. Yang penting yang ini aja yang dirubah. Ya udah, harusnya semua semuanya sudah berhasil kita bikin untuk layoutnya atau interface-nya. Jadi kita run, berarti video kita sudah selesai ya. Oke. Sip, ini untuk home, kemudian ini detail data, kemudian ini edit data, dan ini adalah delete data. Nah, sudah semua kan? Berarti video kita sudah selesai. Tapi sebelumnya kita harus rubah dulu yang ada di main activity. Kan dia pergi ke home kan, harusnya dia ke login. Nah, gitu. Nanti setelah berhasil login baru bisa ke home. Kira-kira begitu, teman-teman. Oke, jadi kita di sini sudah mengalami perjalanan yang panjang. Mulai dari awal bikin splash screen, bikin project, mengubah icon aplikasi ya. Nah, dia kan ke login kan, bisa ke register, ke login lagi. Nah, di video selanjutnya kita akan tambahkan CRUD untuk bisa ini ya,
register dulu, habis register baru kita ke session ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi terima kasih banyak atas kesediaannya menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin ini apa ya, karena videonya panjang jadi bikin pusing juga. Tapi semoga bisa disimak. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman bisa rewind saja atau putar balik videonya, putar ulang. Maksudnya diputar balik ya. Jadi bisa ketahuan mana bagian yang teman-teman ketinggalan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video bagian 2 yaitu mengenai CRUD dan session. Ya udah. Selamat beraktivitas kembali.